Nomor dua gini teman-teman sekalian, supaya Anda juga tidak hanya satu jurusan. Jadi Allah itu bikin kemungkinan tuh macam-macam, jadi jangan berhenti pada satu. Ada orang sekolah sangat rajin, sukses jadi pengusaha besar, ada. Ada orang tidak sekolah, kerja keras, sukses keduniaan jadi menteri, ya ada, ya toh. Jadi konglomerat ada, buta huruf ada di Madura, ya toh. Itu. Jadi orang yang sudah baik bernasib buruk ada. Orang jelek bernasib baik ada. Wes ta, kowe manut karo Gusti Allah. Jadi dunia jangan jadi ukuran sama sekali. Semua yang sudah terjadi pada Anda itu yang terbaik untuk Anda. Gitu aja. Saya ditangkap, kata Yai Tabrani. Saya ditangkap karena Allah sudah menulis bahwa saya ditangkap. Saya bisa di penjara. Dan saya akan memenuhi, saya harus memenuhi itu. Bukan urusan saya salah atau benar. Urusannya adalah saya memenuhi Lauhul Mahfuz. Nah sekarang Lauhul Mahfuz itu kan, karena Anda sangat taat, maka Anda sangat dekat sama itu, dan Anda pasti sangat dekat juga sama penulisnya. Sekarang saya kasih satu teori dikit kepada Anda. Saya pernah berdebat agak serius di Australia. Saya dengan teman senior maknya Mas Ian Leonard Bed. Saya diantar beliau ke Melbourne, ke beberapa kota dan kita seminar-seminar diskusi di Australia. Dan mereka semua sangat bangga karena mereka pernah ditangkap, mereka pernah dipenjara. Ini teman-teman dari seluruh dunia ngumpul, aktivis-aktivis, dan mereka semua rata-rata membanggakan pernah ditendang tentara, pernah digerebek, gitu-gitulah semua. Saya bilang, saya mohon maaf ya, Anda semua itu memakai etos Yesus Kristus, etos Isa. Dia yang pertama gini, dari awal bahkan jauh sebelum ayah, saya itu tidak berani berkarier, tidak berani. Saya menolak eksistensialisme, saya menolak untuk membesarkan diri saya. Dan kalau sekarang ada maknya, saya menjaga jangan sampai kita berorientasi kepada kebesaran maknya. Jadi maknya tidak ada, tidak apa-apa. Sekarang berhenti, saya tidak masalah. Sekarang Anda semua tidak bersama saya tidak masalah. Saya hanya punya masalah kalau Allah marah sama saya. Tapi semua isi dunia dan jagat raya tidak ada masalah. Itu harus jadi prinsip tauhid Anda. Jadi yang saya maksud ma'iyah, jangan mengabdi kepada kebesaran. Misalnya, waduh pesantrennya gede, waduh NU itu besar, waduh Muhammadiyah itu besar. Kita jangan sampai mengabdi kepada kebesaran seperti itu. Anda tahu saya sangat dekat dengan NU. Yang beliau berguru tadi Kiai Haji Mukhid Muzadi, Anda bisa lihat rekamannya. Kiai Mukhid Muzadi ini menjelang meninggalnya mengatakan, Cak Nun, kapan ada orang tanya tentang NU, saya bilang, kalau mau cari orang NU, Cak Nun itu orang NU. Jadi bagi Mbah Mukhid, NU itu saya itu NU. Saya tidak pernah jadi orang NU kan. Dan ada rekamannya, ya ada videonya. Saya tidak, ini bukan soal bangga, tapi Anda tahu, kebesaran kita itu justru karena kita tidak menjadi apa-apa, tapi kita bermanfaat, entah kelihatan entah tidak. Andai kan tidak kelihatan, kita tidak apa-apa, karena Allah menulis itu untuk tidak kelihatan. Anda baca sekarang buku ensiklopedia NU, alhamdulillah ada saya. Anda baca buku ensiklopedia Muhammadiyah, ada saya. Sekarang saya bagian dari NU, saya bagian dari Muhammadiyah, ataukah Muhammadiyah bagian dari saya? Kalau mau berpikir, tapi saya juga tidak bangga dengan itu semua. Saya ingin mengatakan kepada Anda, Rasulullah itu sendiri berposisi seperti yang sekarang kita jalankan. Nah, ini yang pertama. Jadi yang saya inginkan itu bukan, yang saya cita-citakan bukan maknya akan jadi besar dan menguasai negara dan dunia, enggak. Tapi Anda yang terlibat ini bermanfaat untuk masyarakat. Sekecil apapun, beres dengan keluarganya, ku anfusakum walikum naro. Syukur nanti Allah ternyata sudah menuliskan yang bentuknya kita belum tahu persis. Maka di biro kita cari terus. Nah sekarang Anda tahu, sebelah kanan saya sama sebelah kiri saya ini adalah akselerator maknya sesudah saya. Jadi Pak Muzamil tidak bisa sendirian, harus ada Sabrang. Sabrang tidak bisa sendirian, harus ada Muzamil. Gitu ya.
Ini malam ini saya kasih tahukan kepada Anda. Itu antisipasi, sebab kita ini antri nggak jelas. Gitu ya. Karena harus ada penjaga dari dua kutub selatan, kutub utara. Dan itu harus dipacu sejak sekarang dengan segala kekurangannya. Kalau Allah memang sudah menuliskan suatu hari bahwa memang Anda akan memimpin dunia dengan cara menggendong dan menyayangi dunia, tidak hanya Indonesia, terserah Allah. Tapi kalau Allah cuma menulis bahwa Anda bermanfaat untuk keluarga Anda bermanfaat untuk kampung Anda, itu juga sudah alhamdulillah. Wong itu cuma untuk bermanfaat kok. Cuma itu dong. Dan dikenang atau tidak dikenang bukan urusan saya. Dicatat atau tidak dicatat bukan urusan saya. Yang penting Allah mencatat atau tidak. Jadi teman sekalian, jangan pernah merasa disaingi oleh Ma'iyah. NU tenang aja, Muhammadiyah tenang aja, Indonesia tenang aja, karena kata Sabrang, kita tidak berkompetisi, bahkan pun dalam kebenaran kita tidak berkompetisi. Kan itu, Sabrang bilang, apalagi kebatilan, apalagi kebrutalan, kekejaman dan seterusnya, kita tidak akan bersaing sama sekali. Jadi, Anda datang ke sini, Anda pulang, Anda bermanfaat. Anda tahu saya punya banyak kekurangan, kita semua punya banyak kekurangan. Jangan mau jadi manusia kalau tidak punya kekurangan. Jangan jadi manusia kalau Anda tidak pernah belajar kepada kesalahan, kepada kehancuran, kepada kesembronoan, kepada kemalasan, kepada macam-macam. Dia teman sekalian ya, ngerti ya? Jadi jangan berpikir dan jangan bercita-cita bahwa Ma'iyah akan menjadi lembaga besar. Nah, dia kata sifat, Ma'iyah itu kata sifat. Ma'iyah itu Allah. Jadi kalau di menu restoran tidak ada. Garam tidak ada. Gula ada mas, ditulis. Gula Lombok ada. Kubis ada. Nggak ada kan mas? Kubis ada di menu restoran itu kecambah. Itu no. Kelapa. Apa? Santan. Tidak ada. Tidak ada semua. Garam, gula, kemiri, ketumbar, godong salam, tidak ada dicantumkan di situ. Jadi tidak apa-apa kalau tidak dicantumkan, tidak apa-apa kalau tidak dicantumkan manusia. Karena seluruh unsur-unsur yang dijual di restoran tidak pernah ditulis di restoran, benar nggak? Yang ditulis soto sulung, ya, sop buntut. Tapi unsur-unsur yang membangun adanya sop buntut tidak pernah ditulis. Jadi Anda harus siap, dan saya sudah sangat siap bahwa saya tidak dicatat oleh manusia. Tidak ada masalah. Kata Pak Muzamil, kemana kok mau melampaui Tuhan ke pesantren saya? Yang penting saya dicatat oleh Allah, kan begitu? Kata Pak Muzamil. Begitu. Satu, ini serius. Orang dadi apa? Orang padaan. Aku dadi gelandangan. Siap hari ini saya jadi gelandangan. Neng kan mesake sing ketemu aku. Iya coba. Daerah balai kota kang ngetan bengi-bengi jam 1 bengi mlaku ngono. Konangan lho. Ono sing ngonangi. Lho, Cak, kok gancang. Lho aku iki kepengin mlaku kowe. Malah diboncengke kowe iki payah kowe iki. Aku iki lha rumahmu bengi-bengi aku arep nang ndi? Saya ada tujuan jam 1 malam ke restoran mana apa gitu. Enggak no. Ora aku iki pengen mlaku, tujuanku ya mlaku kuwi. Mulan tak pilih jam 1 bengi ben ora konangan wong isih konangan to. Lah jam wis. Jadi saya ini agak repot Pak Muzamil. Agak repot. Loh kalau Gus Dur beres, enggak ada orang tahu, kayak Gus Dola. Jadi orang gila di pasar. Gendeng wis kabeh wong ngertine dhek gendeng, kadang-kadang nek ngene iki ketok ini ketok lihat dari jauh itu ketok apa kuwi lho. Dan jare Haryanto nama hantu itu apa ya, terus ya dikit ya, nama hantu itu tidak karena dia bernama itu, tidak karena nek glundung pringis orang jur jenenge glundung, itu kita menyebutnya glundung pringis. Maka semua nama-nama gaib itu juga bukan namanya dia, kita memahaminya sebagai glundung pringis. Kiai Sapu Jagat itu bukan dia namanya Sapu Jagat. Jumadil Kubro bukan Jumadil Kubro namanya. Sunan Bonang bukan Sunan Bonang namanya. Itu kita memahaminya. Nek Sundel Bolong mergo gegere bolong. Nek Kuntilanak kuwi mergo wedok.
Jare Haryanto. Nek lanang. Rasa didit ya. Aku ora nyebut lagi. Disebut kuntilanak kuwi mergo wedok, nek lanang Girawahu Haryanto ya toh. Gitu teman sekalian, ya Allah.